البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang sebelumnya kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berkaitan masalah fitnah dunia dan fitnah wanita. Yang mana fitnah dunia itu lebih umum, di dalamnya harta, wanita, kekayaan, emas, perak dan yang semisalnya. Sedangkan fitnah wanita itu lebih khusus karena ternyata fitnah wanita ini juga tidak kalah dahsyatnya. Bahkan Bani Israil, itu orang-orang terdahulu, mereka terfitnah gara-gara wanita. Oleh karena itu waspada barakallahu fiik, jangan sampai kita merasa aman, merasa sudah kuat iman kita, kemudian tidak terfitnah dengan wanita. Hati-hati barakallahu fiik. Ingat-ingat kisahnya seorang ulama semula berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gara-gara menikah dengan putri pamannya. Paham ya? Yang tujuannya baik, tujuannya ingin mengubah agar akidah putri pamannya menjadi akidah Ahlus Sunnah yang semula berakidah Khawarij, yaitu Imran bin Hittan. Imran ibn Hittan rahmatullah alaih. Waktu itu bertujuan menikahi putri pamannya, yaitu sepupunya, dalam rangka agar bisa mengubah pemikiran putri pamannya tadi yang semula berpemikiran Khawarij menjadi Ahlus Sunnah, tapi justru berbalik arah. Malah Imran bin Hittan yang menjadi apa? Yang menjadi barakallahu fikum punya pemikiran Khawarij. Wal'iyadzubillah. Fitnah wanita sangat dahsyat, sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Nah, oleh karena itu waspada barakallahu fiik, hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Nah, karena sudah kita lewati berkali-kali dan sudah dijelaskan bahwasanya perzinaan itu tidak harus dibenarkan dengan kemaluan. Bisa zina dengan mata, zina dengan barakallahu fikum tangan, zina dengan kaki, zina dan hati, wal'iyadzubillah. Semua barakallahu fikum kita harus waspada, berhati-hati, karena fitnah sangatlah berbahaya terhadap hati kita barakallahu fik. Kalau hati kita sudah tercampur, sudah menyatu dengan fitnah, wal'iyadzubillah, bisa jadi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, tidak mengenal lagi perkara yang ma'ruf, tidak pula mengingkari suatu perkara yang mungkar. Hadisnya agak pendek, untuk meningkas waktu ana ambil barakallahu fikum 3 biar tepat nanti barakallahu fik. Tafadhalu, dari yang sini dulu, tafadhalu. Apa? Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhalu. Apa? Fa inna
Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddalu. Apa? Ala, tafaddalu. Mustakhlifukum fiha. Na'am, ahsantum barakallahu fiikum. Tafaddalu. Antum hafal? Ya, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddalu. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat Na'am, ahsantum barakallahu fiikum. Tafadhalu, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiikum. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik kitabnya. Qala al-mu'allifu asbahullah at-tahaluku 'ala dunya, yaitu terbinasa disebabkan karena fitnah dunia. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Karena di sini nanti kaitannya adalah perbuatan kedzaliman, perbuatan kejahatan, baik itu sifat yang tercela atau yang semisalnya, yang menghantarkan kepada apa? Sampai mengalirkan darahnya kaum muslimin atau darah saudaranya, atau menghalalkan harta yang diharamkan. Sebabnya apa? Karena perbuatan yang tercela tersebut, yaitu sifat kikir atau pelit. Nah, jadi saling terbinasa, saling binasa di sini karena apa? Karena saling rebutan, saling mempertahankan, dan juga saling mengambil harta orang lain. Jadi rebutannya, binasanya ini sebabnya karena dunia, bukan karena perkara yang lain. Jadi, nah barakallahu fikum, rebutan harta atau mengambil harta orang lain atau mengambil tanah orang lain tanpa ada unsur yang benar, itu semuanya sebab kebinasaan semuanya. Sebab apa? Kebinasaan. Diperhatikan kitabnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa kunyahnya? Jabir bin Abdullah, betul? Ingat ya? Jabir bin Abdullah sahabiyun jalil, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa? Ingat ya? La ba'as. Hasan, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Mengenai keutamaan beliau dan biografi beliau tidak asing lagi di telinga kita. Di antaranya adalah apa barakallahu fiik?
Waktu itu beliau menikahi seorang janda. Dalam kondisi Rasulullah SAW pada asalnya menyarankan kalau menikah dengan seorang gadis. Ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika menikah milih janda bukan karena tujuan harta atau yang lainnya, bukan. Tapi bapaknya Jabir radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia meninggalkan anak-anak perempuan. Sehingga Jabir bin Abdullah membutuhkan orang yang sudah berpengalaman untuk mendidik anak-anak atau yang semisalnya. Akhirnya beliau memilih janda. Rasulullah menyarankan. Nah, ditanya, "Wahai Jabir, apakah sudah menikah?" "Sudah." "Dengan janda atau dengan gadis?" Kata Jabir, "Dengan janda." Nah, kemudian mulailah disebutkan alasan-alasannya dan yang semisalnya. Kesimpulannya barakallahu fiik, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nah barakallahu fiikum, kunyahnya Abu Abdullah, beliau sahabat yang mulia dan beliau juga termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah barakallahu fiikum, ya pantunnya, sebutkan pantunnya yang berisikan tentang para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya antum. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Syahidnya Jabir itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beda ya dengan Jarir bin Abdullah. Kalau Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Yusuf hadil ummah itu lain lagi. Naam. Dan lihat an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Rawahu Muslim. Perhatikan hadis yang mulia ini. Berhati-hatilah kalian dan jauhilah kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman kelak di hari kiamat adalah kegelapan. Jadi kedzaliman itu kegelapan. Apa makna dzulm? Sudah kita lihat berkali-kali. Apa itu makna dzulm, Abdurrahman? Na'am, ahsanta barakallahu fik. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya adzulm. Naam. Berhati-hatilah kalian dan jauhilah kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuha, dan berhati-hatilah kalian. Perhatikan artinya yang enggak tahu diartikan. Fattaqus syuha, dan berhati-hatilah kalian serta jauhilah as-syuh, yaitu pelit atau kikir. Pelit, kikir, sama ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau syuh ini lebih parah lagi. Nah, jadi asyadul bukhl. Jadi benar-benar pelit, itu nama syuh. Nah, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat pelit atau kikir yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kita lihat sebabnya kenapa? Hamalahum ala an safaku dimahum. Yang mana sifat kikir atau pelit tersebut membawa mereka untuk apa? Bermudah-mudahan mengalirkan darah-darah mereka. Wastahallu maharimahum, dan bermudah-mudahan untuk menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan pada mereka. Rawahu Muslimun. Na'am barakallahu fikum. Kedzaliman yang pertama dalam hadis yang mulia ini, yang pertama adalah apa? Kita dilarang berbuat kedzaliman sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala saja ya. Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Namanya sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslim, hadis qudsi, hadis Nabi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kedzaliman itu haram atas kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Nah, kemudian juga Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "La yadzlimu rabbuka ahada." Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Jadi ketika Allah Taala mengazab orang-orang yang berhak untuk diazab, itu bukan kezaliman, justru keadilan. Karena layak, paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk mendapatkan hukuman atau yang semisalnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum yang sangat keras. Ultimatum apa itu? Ultimatum kalau ada yang berbuat kezaliman,
dalam kondisi tidak ada yang mengingkari kezaliman di situ, dikhawatirkan nanti kalau turun azab itu semuanya kena. Paham ya? Semuanya kena. Karena kezaliman barakallahu fiik itu ada 3 macam kezaliman. Sudah kita lewati kan? Kezaliman ada berapa macam? 3 macam. Pertama, zulmul 'abdi li nafsihi. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya haram, seperti bunuh diri, nah barakallahu fiikum menyiksa diri sendiri atau yang semisalnya haram. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Qur'an perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan dengan telapak tangan kalian, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah taala mencintai orang yang berbuat baik. Kemudian dari Al-Qur'an juga Allah taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah taala itu menyayangi kalian. Dari As-Sunnah Rasulullah SAW mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah. Man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi itu. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza nazakumullah, itu jenis yang pertama. Zulmul 'abdi li nafsihi haram. Seorang hamba menzalimi diri sendiri haram. Ini yang dilakukan oleh siapa? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu kalau di Yaman, kalau mereka memperingati namanya Idul Ghadir, hari raya mereka, katanya hari terbunuhnya Husain di tanah Karbala, kata mereka, itu menyiksa mereka. Badan mereka enggak pakai baju gitu, kemudian langsung dipukul-pukul pakai semacam pisau itu, berdarah-darah itu. Paham ya? Anak kecil, bayi, anak kecil, dibawa ke tempat perkumpulan mereka, kepalanya disobek-sobek, pakai semacam silet atau pisau itu, ngeri sekali. Kan darahnya keluar itu, katanya itu memperingati hari terbunuhnya Husain. Paham ya? Ikut istilahnya ikut sedih gitu katanya. Allah musta'an. Itu contohnya. Jadi mendalimi diri sendiri adalah haram. Yang kedua, dzulmul 'abdi li ghairihi. Seorang hamba mendalimi orang lain haram. Paham ya? Seorang hamba mendalimi orang lain haram. Mengambil hartanya, mencuri, merampok, membegal, atau menyakiti atau yang semisalnya haram. Contohnya apa? Hadis yang berisikan tentang orang yang mengambil tanah orang lain. Enggak banyak tanahnya diambil, cuma shibr saja. Shibr. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dengan semakna Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha shibran min al-ard dzulma tuwiqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Nabi SAW, artinya barang siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal saja dengan cara kezaliman tadi itu, nanti dari kiamat dia akan ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri atau tidak? Hafidz? Ngeri. 7 lapis bumi ditimpakan orang tadi itu, karena mengambil harta orang lain dengan kezaliman. Naam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling parah dan paling besar, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Zalimnya seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuknya? Kesyirikan. Paham ya? Jadi kezaliman yang paling besar apa? Kesyirikan. Dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Kalau kezaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Yang pertama, itu kisah Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, na barakallahu fikum, nam ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Az-zulm di situ maknanya apa? Asyirik. Itu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Az-zulm, dengan kesyirikan. Paham ya? Itu yang paling parah. Nah, hati-hati. Di hari kiamat kelak barakallahu fiik itu menjadi kegelapan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi ancaman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kadangkala Allah taala kalau mengadab suatu kaum, suatu kampung itu enggak pandang bulu. Orang yang zalim, yang tidak zalim kena semuanya. Allah taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian terhadap suatu bencana, bala petaka yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim saja. Secara khusus semuanya kena.
Nah, barakallahu fiik, hati-hati ya. Nah, karena kedzaliman sangat berbahaya sekali. Naam, wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa lawan daripada kedzaliman? Lawannya ihsan. Adz-dzulmu, naam apa? Didduhu, lawannya apa lawannya? Al-hikmah. Lawan daripada kedzaliman adalah al-hikmah wal 'adl. Naam, apa itu definisi al-hikmah? Yang saya katakan berkali-kali, barakallahu fiik Abdullah. Naam, wad'u syai' fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Paham ya? Naam, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat poin yang berikutnya. Wattaqus syuhha, dan hati-hatilah kalian, jauhilah syuh, yaitu apa? Nah, barakallahu fiikum, syadidul bukhl, yaitu benar-benar pelit. Sampai-sampai dia menghalang-halangi hartanya untuk dikeluarkan untuk zakat, dia halang-halangi. Infak gak mau, sedekah gak mau, pengennya hanya menimbun, mengumpulkan hartanya. Sudah datang waktunya, nisab dan haulnya, dia tidak mau bayar zakat dia. Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu namanya pelit yang sangat. Padahal cuma berapa persen kemarin? 2,5%-nya saja, gak mau dia. Tapi dia nimbun hartanya, emas dia timbun, perak dia timbun. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim ancaman bagi orang-orang yang hanya menimbun hartanya, mengumpulkan kekayaan, tapi tidak ingat dengan kewajiban yang harus dia tunaikan. Apa ancamannya? Ancamannya adalah adab yang pedih. Ya kan? Nah, ayatnya apa ayatnya? Barakallahu fiikum ihsan. Bentuknya surahnya seakan-akan kasih kabar gembira mereka. Tapi ternyata kabar gembiranya adabnya pedih. Ngeri. Orang yang menimbun harta, mengumpulkan kekayaan, kemudian tidak mau menginfakkan di jalan Allah, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, intinya dia pelit. Tapi kalau nimbun harta, senang dia. Kekayaan, dia yang dia kumpulkan. Tapi untuk infak, sedekah, zakat gak mau dia. Hanya mengumpulkan harta saja. Untuk apa? Kekayaan diri. Memperkaya diri. Apa? Innal ladzina wal ladzina atau wal ladzina innal ladzina alladzina ya. Naam. Ada wawunya enggak itu akhwasan? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka hanya menimbun, mengumpulkan harta emas dan peraknya dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, paham ya? Tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maksudnya enggak mau mengeluarkan zakatnya dan semisalnya, kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Paham ya? Ngeri barakallahu fiik. Jadi kalau antum kita suatu ketika punya harta lebih atau kaya misalkan, atau bahkan sebelum itu jangan pernah pelit. Pelit itu adalah amalan yang tercela dan sifat yang tercela barakallahu fiik. Paham ya? Nah, kalaupun kita tidak bisa memberi banyak, sedikit enggak masalah, tapi biasakan untuk dermawan. Paham ya? Biasakan untuk dermawan, karena yang namanya pelit kalau sudah sampai tingkatan yang tingkat syuh ini bahaya sekali. Karena saking pelitnya dia enggak mau mengeluarkan hartanya tapi pengennya ngambil harta orang lain gitu loh. Paham ya? Nah, sampai-sampai pantunnya bagaimana Abdurrahman? Pantun mengenai orang yang pelit, kalau ngasih pemberian jangan ditunda-tunda untuk menerimanya. Paham ya? Kalau ada orang pelit kok ngasih pemberian, jangan ditunda-tunda untuk mengambilnya. Kenapa? Berubah pikiran. Hafiz, kalau ada orang pelit ngasih hadiah ke antum, jangan ditunda-tunda mengambil, ambil langsung. Karena kalau antum tunda-tunda, berubah pikiran dia. Karena sesuatu yang diberikan dari orang pelit itu banyak, sesuatu yang sedikit itu menurut orang yang pelit banyak. Pantunnya apa Abdurrahman? Naam, khudil qalila minal bakhil wa dummahu, innal qalila minal bakhili katsiru. Itu pantunnya sering dimunculkan ya biasanya berkaitan masalah apa? Masalah celaan bagi orang-orang yang pelit. Khudil qalila minal bakhili wa dummahum. Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh orang pelit dan pegang erat-erat. Paham ya? Innal qalila minal bakhili katsiru.
Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu banyak. Kalau antum nggak segera ambil, berubah pikiran ya nggak jadilah. Akhirnya nggak dikasih nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena orang pelit itu kalau ngasih sesuatu mikir-mikir ya, wah ini banyak atau sedikit ini ya. Padahal cuma sedikit, cuma sepotong aja. Paham ya? Nah, kalau nggak segera diambil nanti dia berubah pikiran. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Naam. Kita lihat lagi. Ternyata sebab binasanya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebabnya karena apa? Sifat pelit tersebut. Yang menghantarkan kepada mereka apa? Membawa mereka untuk apa? Bermudah-mudahan mengalirkan darah-darah mereka. Ngambil harta orang lain, tapi kalau untuk mengeluarkan enggak mau dia. Mengumpulkan na'am, menimbun iya. Memperkaya diri na'am, tapi kalau untuk mengeluarkan zakat enggak mau dia. Infak juga enggak mau, sedekah enggak mau, zakat cuma 2,5%-nya enggak mau. Allahul musta'an. Padahal sedikit atau banyak, Nofal? 2,5% itu sedikit atau banyak? Padahal cuma sedikit dari harta yang dia miliki, harta simpanan itu sedikit 2,5%-nya. Itu enggak mau. Allahul musta'an. Kemudian membawa mereka untuk apa? Menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkan pada mereka, ngambil harta orang lain, menzalimi. Kita lihat bawahnya, as-suhhu alladhi huwa syiddatu hirsin nafs yujibul bukhl, ya kan? Nah, yaitu rasa semangat suatu jiwa yang sangat. Jadi rasa semangatnya itu sangat semangat sekali jiwa itu. Paham ya? Semangat apa? Rasa semangat yang berlebihan yang apa? Menghantarkan kepada sifat pelit. Nah, paham ya? Biman'i ma huwa alaih, dengan cara dia menahan atau menghalang-halangi apa yang dia miliki. Paham ya? Nah, tapi yang dia miliki dan sudah menjadi kewajibannya. Kalau dia miliki enggak masalah, kita tahan enggak masalah, tapi kalau ada kewajibannya ditunaikan. Antum punya harta atau tidak? Punya. Kita punya harta juga. Tapi kalau harta kita ini sudah melebihi kadarnya, kalau dalam barakallahu fikum bahasa Arab dikenal nisab, harta simpanan kita melebihi nisabnya atau mencapai nisabnya, keluarkan gitu loh. Nah, ketika dia punya harta, ada suatu kewajiban yang harus dia keluarkan, dia enggak mengeluarkan, itu namanya syuh. Paham ya? Naam. Jadi parah ya ini ya, seperti itu ya. Seharusnya dia mengeluarkan zakat harta. Sudah kita lewati pembahasannya. Pendapat yang sahih kita menjadikan patokannya dengan apa? Dengan perak, karena perak itu lebih murah dan juga lebih cepat untuk sampai bertangannya fuqara dan masakin. Tapi kalau dengan emas, nah itu mahal harganya emas. Harus sampai berapa 6 gram kemarin yang sudah kita lewati Harun, kalau emas 85 gram. Paham ya? Itu kan mahal. 1 gramnya emas kalau asli murni berapa? 1 gramnya bisa mencapai 900 sekarang. Paham ya? Mau yang emas antam atau emas semar, paham ya? Itu sekitar segitu, 900 itu. Ya, walaupun mereka ada yang mengatakan 99,9%, ada yang mengatakan 24 karat atau semisalnya. Intinya kalau emas murni, barakallahu fik, yang nomor 1 sekitar segitu. Jadi kalau untuk mencapai nisabnya 85 gram itu kan lama. Tapi kalau perakan murah. Berapa nisabnya perak kemarin yang sudah kita lewati? Nah, barakallahu fik, antum Iqbal ingat enggak? 595 gram. Paham ya? Senilai 200 dirham. Jadi kalau 20, kalau zaman dahulu kan emas dan perak. Kalau mata uang terbuat dari emas apa namanya? Dinar. Kalau terbuat dari perak apa namanya? Dirham. Paham ya? Kalau sudah mencapai barakallahu fikum 20 dinar, berarti sudah mencapai apa nisabnya? Paham ya? Sudah mencapai nisabnya. Jadi nisabnya kalau pakai dinar 20 dinar. 20 dinar senilai dengan berapa gram, Ahmad? 20 dinar senilai dengan berapa? Gramnya emas 85 gram. Paham ya? Kalau nisab dirham berapa, Bang? Berapa dirham, Bang? Nisab dirham 200 dirham senilai dengan berapa gram tadi, Bang? 595 gram. Mengeluarkannya cuma 2,5%-nya saja. Paham ya? Allah musta'an, seperti itu. Kadang orang sudah terlanjur sayang dengan hartanya, mengeluarkan enggak mau, sedikit pun enggak mau. Berikutnya, perhatikan wadulmu bi akhdhi malil ghair. Dan kezaliman itu dengan cara apa? Mengambil harta orang lain. Mengambil harta orang lain, mencuri, merampok,
begal, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau intinya dengan cara yang barakallahu fik tidak pada tempatnya. Karena mengambil harta orang lain kalau didasari dengan syariat boleh. Yang diperbolehkan diantaranya adalah walil amr, pemimpin, ketika melihat ada rakyatnya nggak membayar zakat, boleh mengambil paksa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, adapun kalau mengambil harta orang lain tanpa keridhaan dia, jangan. La yahillu malum ri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Kita ambil haram, mencuri haram, merampok haram, paham ya, sekecil apapun. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya wa dzulmu bi akhdhi mali ghair wa yujibu qati'uhu ar-rahim. Yang itu nanti ketika sudah mengambil harta orang lain, itu menghantarkan kepada apa? Perbuatan dia memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Awalnya keluarga, kerabat sendiri, tapi kalau sudah mengambil hartanya dengan cara yang zalim tadi itu, dengan cara kezaliman tadi itu, akan memutuskan hubungan silaturahmi. Saling marah kan? Marah, ribut, kelahi. Padahal kalau memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab yang syar'i, barakallahu fi, itu ancamannya apa? Ancamannya tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian wa yujibul hasad, dan itu nanti juga perbuatan tersebut, perbuatan pelit yang sangat tadi itu menghantarkan kepada hasad, rasa iri. Nah, ini iri yang tercela atau yang terpuji? Nah, hasad ini yang tercela. Kalau yang terpuji namanya apa? Wah, anak pengen seperti si fulan ya. Si fulan masya Allah hafalannya bagus, mungkin anak pengen sekali seperti si fulan itu. Itu keinginan yang baik, yang bagus, tanpa berangan-angan untuk menjatuhkan si fulan, tanpa berangan-angan untuk menghilangkan kebaikan yang ada pada si fulan. Namanya apa? Ada tamani juga, ada keinginan juga. Keinginan mencontoh si fulan yang baik, tapi tidak ada keinginan kalau kebaikan hilang dari si fulan. Apa namanya? Ingat enggak? Antum, Naufal, rasa iri yang terpuji apa namanya? Istilahnya? Labas. Antum, barakallahu fiik. Abdul Hakim. Labas. Ahmad. Ayo, ghibtah. Namanya ghibtah. Ghibtah itu adalah ya ada tamani, berkeinginan, berangan-angan untuk bisa melakukan suatu kebaikan yang ada pada si fulan, tapi tidak ada tujuan untuk menjatuhkan atau menghilangkan kebaikan kepada dari si fulan. Tapi kalau yang namanya hasad itu kan tamani zawal ni'mah anil ghair. Itu kan hasad, tamani zawal ni'mah anil ghair. Jadi dia berkeinginan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Semoga si fulan hilang uangnya. Semoga si fulan hafalannya hancur. Semoga si fulan. Jadi dia berkeinginan agar si fulan itu hilang nikmatnya itu loh. Itu namanya apa? Hasad yang diharamkan. Adapun hasad yang diperbolehkan yang disebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali di dua tempat. Itu namanya apa, Bang? Ghibtah. Namanya ghibtah. Paham ya? Itu dikondisikan. Namanya apa tadi, Hafidz? Hasad yang terpuji namanya apa? Ghibtah, bukan ghibtah. Ghibtah. Pakai ba ya, ghibtah. Nah, dikondisikan. Wa huwa karahatu makhtussa bihil ghair. Yaitu hasad di sini maksudnya apa sih? Yang menghantar kepada rasa hasad. Nah, hasad di sini dimaknakan di sini adalah yaitu bencinya, benci terhadap sesuatu yang dikhususkan pada orang lain. Contohnya orang lain dapat nikmat, khusus kan? Orang lain bacaannya bagus, khusus. Kemudian orang lain tersebut, nah barakallahu fikum hafalannya mungkin. Nah, Allah Taala khususkan pada orang tersebut. Nah, dia benci kalau kebaikan itu ada pada orang lain itu loh. Paham ya? Benci kalau orang lain dapat nikmat, pengennya dia aja yang dapat itu loh. Paham ya? Semoga si fulan dagangannya hancur. Semoga si fulan enggak laris lagi dagangannya. Dia pengennya apa? Si fulan tuh nikmat tuh hilang dari si fulan, pengennya. Allahu musta'an. Itu namanya apa namanya? Hasad yang tercela. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, barakallahu fikum. Kesimpulan dari hadis yang mulia ini, nah barakallahu fikum, diperhatikan yaitu dua sifat yang tercela. Yaitu apa? Yang membuat seseorang bisa terjatuh dalam kebinasaan. Pertama apa? Sifat yang tercela pertama. Sifat apa yang pertama tadi? Yang sifat tercela tadi? Kedzaliman.
Nah, yang pertama ada sifat kezaliman. Yang kedua sifat apa tadi? Yang kedua sifat apa? Pelit atau kikir. Paham ya? Nah, dua sifat tersebut adalah sifat yang tercela yang kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan tidak barakallahu fikum terjerumus atau terjatuh dalam barakallahu fikum dua sifat yang tercela tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.